warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Coba maju ke depan. Sebelum kita memulai mata pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik dan sempurna. Amin. Sudah, silakan duduk. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, Bapak akan menanyakan kabar kalian. Apa kabar semua? Baik, Pak. Bagaimana? Ada belajar tadi malam di rumah? Ada. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Mana tahu nanti tidak ada yang hadir atau ada yang sakit. Oke, baik. Bapak akan mengabsenkan kalian. Absen dulu ya. Ya, Pak. Yang pertama, Hendra, Ada Pak. Rabel, Pak. Redian, Ada Pak. Irta, Ada Pak. Saudi, Alan, Ada Pak. Irjan, Pak. Amel, Hadir, Pak. Iki, Hadir, Pak. Bayu, Farhan, Hadir, Pak. Yahya, Alfa. Isra. Oke, baik. Berapa orang yang kalah ya? 3 orang. 3, Pak. Ya, semuanya yang kita doakan kepada Allah, semoga yang teman kita atau teman kalian yang sakit ini cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, maka untuk menyemangati jiwa kita, nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Iki. Coba maju ke depan, Iki. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, yang pertama sekali adalah ingin kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama sekali anak-anak Bapak mampu
mengidentifikasikan pengertian norma-norma dan keadilan. Yang kedua, anak bapak mampu memberikan contoh tentang masalah norma-norma dan keadilan. Yang ketiga, anak-anak bapak mampu untuk memberikan pengertian tentang masalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Bapak ingin menampilkan beberapa dua contoh kasus pelanggaran. Ya, coba dilihat ke depan. Inilah contoh daripada kasus pelanggaran yang apabila kita melanggar. Contoh kasusnya seperti ini. Ini Bapak tanyakan dulu ya. Ini kasus apa kalau seperti ini? Artinya ini kasus pelanggaran lalu lintas. Artinya mereka tidak mematuhi aturan. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, selanjutnya Bapak lagi berikan contoh yang lain ya. Ini contohnya ini seperti apa ini? Main HP di kelas. Ya. Yang lain? Ini contoh perbuatan yang tidak baik. Contoh, ketika kita melaksanakan ujian, maka teman atau kawan itu mencontek. Itu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau diikuti. Sebelum ini sudah paham tadi? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, maka coba dilihat dulu ke depan ya. Pak, Pelajaran kita hari ini yaitu Bapak ingin menampilkan PowerPoint ya. Menampilkan PowerPoint yang ada di depan. Coba dilihat. Nah, inilah daripada pelajaran kita, judul pelajaran kita hari ini, yaitu apa itu? Norma dan keadilan. Ya, tentang norma dan keadilan. Oke. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, yaitu kita harus dulu mengetahui tentang pengertian norma. Sebelum Bapak lanjut ke sana itu, menurut di kalian ini, apa itu pengertian norma? Ada yang tahu? Oke. Pengertian norma ini adalah kaedah atau peraturan yang berlaku di kalangan masyarakat atau di pergaulan masyarakat. Tanpa adanya norma ini, maka terjadilah amburadul atau tidak patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Maka inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami tentang norma ini. Norma ini adalah yang berlaku di dalam pergaulan kita sehari-hari. Selanjutnya, yaitu kalau dicatat, ya. Inilah pengertian dari norma. Pengertian norma perilaku, ya. Coba dicatat.
Oke, sudah siap? Lanjut. Ini jenis-jenis norma. Ya, jenis-jenis norma ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu jenis norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma agama yaitu berisi perintah atau larangan. Contoh, kita beribadah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang. Agama. Sumbernya berasal dari Wahyu Tuhan beserta kitab suci dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia yang ada di dalam lubuk hati. Ya, rasa contohnya berbuat jujur dan tidak boleh berbohong dan tidak boleh mencelakakan orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Ya. Maka norma kesusilaan ini adalah jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu tentang norma kesopanan. Norma kesopanan ini terjadi pergaulan di masyarakat, baik pergaulan anak-anak, pergaulan remaja, pergaulan orang tua dan sebagainya. Itu di situ di dalamnya itu pergaulan menyangkut dengan menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, dan berpakaian sopan. Itu terdapat, makanya di situ diatur tentang norma kesopanan. Kalau kita berpakaian berhias, kita harus sesuai dengan standarnya, ya, sesuai dengan standar. Artinya biasa-biasa saja, ya. Jangan berlebihan, jangan juga berkekurangan. Artinya kita harus saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga cara berpakaian kita. Cara berpakaian kita ini harus, walaupun baju kita tidak bagus, tetapi harus rapi, bersih, dan indah dipandang orang lain. Contoh yang lain lagi, kalau norma kesopanan ini, kalau kita masuk ke rumah kita sendiri, kita harus mengucapkan salam. Kalau kita masuk ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak assalamualaikum, ya, seperti itu. Jadi inilah daripada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Itu sumbernya. Di situ jenis-jenis norma. Yang selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini yang dituangkan di dalam undang-undang dasar. Tahu undang-undang dasar? Yang dituangkan di dalam peraturan. Sudah diatur oleh pemerintah. Sudah diatur oleh negara. Contohnya kita harus, ya, diwajibkan untuk membayar, harus dibebankan untuk membayar pajak, menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi, yang tadi contohnya, kalau kita melanggar maka kita akan dikenakan sanksi.
yang disanksikan oleh aparat negara atau pemerintahan yang ada di negara. Makanya norma ini berarti yang diatur melalui perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Apa kalau sanksi yang dapat kita? Seperti sanksinya apa? Berupa penjara, denda, dan ya, itu sangat tegas. Penjara, denda, dan sanksi yang sangat tegas. Hingga daripada jenis-jenis norma yang ada atau yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulan, norma berfungsi sebagai instrumen ya pengatur agar kehidupan masyarakat berjalan dengan stabil. Tanpa norma kehidupan manusia akan menjadi kacau. Norma kehidupan manusia akan menjadi kacau karena tidak ada batasan mengenai apa boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Inilah kesimpulan daripada masalah norma tadi. Selanjutnya ya, ini kan kita sudah memahami tentang masalah norma dan keadilan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ada 4 norma ya, Bapak ulang lagi, ada 4 norma dalam kehidupan masyarakat atau di lingkungan kita yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya. Baik, Bapak akan membagikan ya beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang masalah tadi, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat kita. Ya, Bapak bagikan menjadi 3 kelompok. Coba dibagikan terus kelompoknya. Jadi kalau sudah dibagikan kelompoknya, sebelum kita mengisi tugas kelompok yang Bapak berikan nanti, ya. Yang pertama sekali, Bapak perhatikan dulu kemari ya, Pak. Sebelum kita mengisi daripada isi atau soal yang Bapak berikan di setiap kelompok ini, coba diperhatikan kemarin ya. Yang pertama sekali yaitu tulislah identitas kelompok ya. Seperti siapa nama ketua dan anggota kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Terus bacalah soal ini dengan teliti. Harus sebelum kita melakukan pengisian soal kita harus teliti ya. Kita harus teliti. Yang selanjutnya, hasil nanti kelompok, hasil yang sudah dicatat, yang sudah dikerjakan harus didiskusikan ke depan. Ya, misalnya Bapak panggilkan nanti siapa yang sudah dulu di kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 ya. Ya, Pak. Oke, Bapak bagikan soalnya. Ini belum dikerjakan kelompok 1 ya. 1. Ini kelompok 2. Ini
itu ada 2 kasus ya. Ada dua kasus. Yang kelompok 3 ini contoh kasus daripada norma kesopanan dan norma hukum. Yang Bapak minta nanti contohnya ya. Bapak minta adalah contoh. Ini kelompok 2 diisikan dengan apa contoh daripada norma kesusilaan ya. Yang selanjutnya apa contoh daripada norma kesopanan. Coba dilihat ke depan. Sudah, silakan bekerja ya. Ya, Pak. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Coba yang lain catat dulu. Ya. Yang mana nanti bagus nilainya akan mendapatkan hasil yang baik. Tadi ini. Gimana? Soalnya mudah? Mudah. Terus dapat dimengerti? Dapat dipahami? Ya, baiklah. Ada yang sudah dipahami? Tidak, Pak. Oke, coba dicatat sedikit-sedikit tentang kasus masalah norma kesopanan dan norma hukum ya. Ini kasus tentang masalah norma kesusilaan. Apa contoh daripada norma dan kesusilaan?
contohnya ya, lalu ini kalau mendapatkan sanksinya, kalau sanksinya ya tidak ya. Ini kan berhubungan tentang rumah agama yang beribadah menjadi larangan. Dan Bapak mintakan contohnya, contoh kasus berkaitan dengan norma agama. Kalau kita melanggar akan mendapatkan ganjaran seperti dosa. Kan ada perkali kalau tadi. Nah, boleh. Pak, apakah yang sudah benar? Ah, Apakah yang sudah benar, Pak? ya nanti dipresentasikan aja di gambar selanjutnya. Ini contoh berkaitan dengan binatang. Ya boleh, kan Bapak tadi kan. Ini tuliskan nama kelompoknya ya, nama anggota kelompoknya. Nanti disampaikan di depan. Itu juga yang lain. Buat dikerjakan baik-baik ya. Kita masih
Ada yang sudah dipahami? Tidak, Pak. Mengerti soalnya? Mengerti. Bagus. Silakan bekerja, jangan ada yang ribut. Kalau ada yang ribut, kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Pak. Jadi dikerjakan sebaik-baik mungkin. Ada yang dimengerti paham? Paham? Paham, Pak. Paham. Yang kelompok 2 ada yang sulit? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mudah soalnya? Mudah. Yang kelompok 3 Tidak, Pak. mudah soalnya? Mudah, Pak. Jadi kerjakan ya. Ya, Pak. Kerjakan baik-baik. Supaya data yang dapat nilai yang bagus, tentu dapat konsentrasi. Dan kita akan diskusikan kelompok ini ke depan. Gimana dah hari ini? Iya, Pak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Pak. Tapi coba kamu menulis ya. Dibaca soalnya, dibantu soalnya ya. Baik, Pak.
Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum kalian tampil, ya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, coba dicek dulu hasilnya, hasil masing-masing kelompok. Apakah sudah benar, apakah masih kurang, apakah sudah yang memadai. Coba dicek dulu ya. Ya, Pak. Apa dipahami? Dapat. Apa dimengerti? Dapat. Sudah. Coba disim dulu. Nanti sebelum mempresentasikan kelompok masing-masing ke depan kelas masing-masing.
jawaban daripada kalau dipertanyakan tentang itu ya. Dipertanyakan misalnya kelompok 3 menanyakan soal ke kelompok 1. Berarti nanti dipersiapkan anggotanya ya. Akan satu anggota untuk menjawab daripada soal dari teman kelompok itu. Paham? Paham. Di sini kan di kelompok 3 ini ada norma ada norma hukum. Jadi 2 soal. Jadi nanti 2 orang yang baca di depan yang kelompok 3.
Sudah? Sudah. Sudah dicek soalnya? Sudah, Pak. Yang kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Yang kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, untuk sementara. Ya, Pak. Sudah? Sudah. Kalau sudah siap, kita panggilkan. Ini kan ada 3 kelompok tadi ya. Pak. Kelompok pertama dan kelompok kedua dan kelompok ketiga. Panggil. Nah, kita akan mempresentasikan ke depan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Pertama kita akan tampilkan ini yaitu kelompok 3. Pada kelompok 3 masuk ke depan. Jangan ribut dan mari kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ditanyakan tadi apa di situ? Contoh kasus. Mencari kasus dan memberikan contoh berkaitan dengan norma kesopanan dan hukum. Ya. Norma kesopanan adalah norma ini muncul dari kebiasaan, tata krama atau pergaulan sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat. Sifatnya relatif biasa, berbeda di tiap daerah. Tujuannya menciptakan keharmonisan dan rasa saling menghargai dalam interaksi sosial. Sanksi, celaan, dan cemoohan dikecualikan atau ditegur oleh orang sekitar. Contohnya, menggunakan tangan kanan saat memberi sesuatu atau berbicara santun kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, pemerintah yang bersifat memaksa dan mengakit secara tegas. Tujuannya menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam negara. Sanksinya
tegas dan nyata seperti denda, penjara, hingga hukum mati. Contohnya norma hukum mematuhi rambu lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. Catatan pentingnya, norma kesopanan dipandang buruk oleh warga. Norma hukum bisa dipenjara. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 3. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya maju presentasi kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Norma Agama. Baik teman-teman, kami akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh norma agama, yaitu yang dijelaskan oleh teman kami, Hendra. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Tanpa norma, kehidupan sudah bisa menjadi kacau karena tidak ada batasan mana yang pantas dan mana yang tidak. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan contoh norma agama, yaitu secara umum terdapat 4 macam norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama. Norma ini bersumber dari wahyu Tuhan yang dituangkan ke dalam kitab suci. Sifatnya mutlak bagi para penyentuhnya. Tujuannya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Saksinya, dosa atau hukuman di akhirat bersifat tidak langsung di dunia. Contohnya, melaksanakan ibadah tepat waktu, tidak mencuri, menjauhi larangan agama. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kesilapan, kiranya kami dapat diperbanyak maaf. Kami tutup dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu maju kelompok ke-3. Coba jangan ribut, kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami kerjakan, yaitu tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani dan bisikan kalbu manusia. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas personal. Tujuan agar manusia memiliki akhlak yang baik dan mampu membedakan benar atau salah secara batinnya. Sanksi, perasaan bersalah, menyesal, atau rasa malu pada diri sendiri. Contoh, berkata jujur dan tidak menyontek saat ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 dan kelompok 3 hari ini sangat bagus. Kelompok 1 sangat bagus. Berikan tepuk tangan. Tampil ke depan. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 2 berikan tepuk tangannya. Terus kelompok 3 juga bagus. Berikan tepuk tangan. Jadi coba diperhatikan lagi kembali. Masing-masing kelompok tadi sudah Bapak sudah memberikan yaitu soal masing-masing. Antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing soal itu mempunyai jawaban tersendiri. Juga jawaban masing-masing. Misalnya kita ini sekedar ya, itu sudah memang betul jawabannya, sudah memang benar apa yang telah disampaikan, apa yang telah didiskusikan di depan tadi. Cuman Bapak ini ingin menguatkan kembali, belajar juga harus kita sungguh-sungguh belajar di rumah. Nah, dengan adanya belajar maka kita mendapatkan ilmu ya, yang lebih baik lagi. Baik dari ini lebih baik lagi ke depan. Jadi kita harus intinya sebagai siswa ini kita harus belajar menuntut ilmu, belajar sampai akhir untuk menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak Bapak ini. Anda nanti kita gantungkan cita-cita itu setinggi-tinggi bintang kilat. Gantungkanlah cita-cita itu dari ayunan sampai ke negeri Cina. Itu pepatah mengatakan. Jadi tidak putus-putus kita harus belajar. Begitu juga gantungkanlah cita-cita itu dari ayunan sampai ke lianglah. Walaupun kita sudah berubah, tapi ilmu dan belajar kita tetap belajar. Walaupun sudah kita berubah, namun kita harus tetap belajar. Kehidupan ini belajar dan memahami. Mengerti semua? Mengerti. Apa dipahami? Dapat. Jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita selanjutnya, kita harus breaking dulu ya. Jadi anak-anak, jadi tolong berdiri dulu ya. Kita breaking ke tangan ya. Kita memimpin Bapak ini, Pak Pimpin ke tangannya. Pelajaran kita hari ini, kita akan mengadakan atau mempelajari atau Bapak berikan soalnya semacam kuis. Nanti tolong dijawabnya berbentuk pilihan dan ganda. Jadi nanti jawaban yang paling benar itulah yang disilang di kolam. Jadi jawabannya ada, soalnya ada di lembaran. Nanti anak-anak tinggal mengisi. Jawaban yang paling benar nanti ya dikolomkan atau dikasih silang. Silang ya. Baik, Bapak akan membagikan soalnya. Oke, ini 1, 2, ini 1, 2,
sebelum mengerjakan soal yang Bapak berikan ini, coba dicatatkan dulu kembali ya. Ya, Pak. Di sini ada 4 kuis yang berbentuk pilihan. Ganda. Pilihan ganda ini diisi dengan dimana kira-kira jawaban yang paling betul itu harus Please. disilang mereka. Tertreng. Tertreng mereka. Sudah siap? Sudah, Pak. Coba diperhatikan dulu soalnya. Ada yang susah soalnya? Tidak. Mudah-mudahan semua ya, berarti ya. Ada yang dipahami? Ada yang sudah dipahami? Tidak. Sudah siap? Sudah, Pak. Kalau sudah siap, diantarkan ke depan. Oke, ini sudah siap. Coba diambil. Satu orang aja. Wakilan hari ini coba dibagikan ke teman. Ini dua lembar satu bangku tadi. Ya, ini kalau sudah diterima, sudah siap Sudah, tadi? Pak. Sudah, Pak. Jadi selanjutnya Bapak ingin menanyakan ya pelajaran dari awal tadi apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Sudah. Dan mudah dimengerti? Mudah. Jadi ini pelajaran kita selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan PR ya. Ya, Pak. Caranya coba dicatat, tulis. Sudah? Sudah, Pak. Berikan contoh satu pelanggaran sudah Sudah, Pak. norma yang ditemui di lingkungan rumah sudah dan cara mengatasinya. Sudah? Kalau sudah, itu PR-nya coba dikerjakan di rumah ya. Nanti dicari sumbernya dari mana bukunya, ya baik di internet, di buku pelajaran, baik di artikel dan sebagainya. Nah,
Jadi minggu depan kita kumpulkan kembali ya. Jadi untuk minggu depan yaitu pelajaran kita minggu depan masuk materi kita materi Sumpah Pemuda ya. Ya, Pak. Materi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Materi kita yang akan pelajarkan kita minggu depan ya. Pelajaran kita minggu depan yaitu tentang masalah materi apa tadi? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, dari sekian tadi kita belajar dari awal kita sudah diskusi kelompok dan sudah Bapak memberikan kuis, memberikan PR dan memberikan ya informasi pelajaran kita ke depan. Kita mudah-mudahan dapat berkumpul kembali di ruangan ini ya dalam keadaan sehat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum dengan mengucapkan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ya dari sini kita harus bersalaman karena pelajaran kita adalah tentang norma-norma agama ya. Ya. Coba dari Hendra dulu. Nah, sudah salaman dulu. Hendra. Amir. Farhan. Dina, Tia, Kiki, Aldo, Rahmat, Jeki, Alan, Kabel,